Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan tagline Riunja untuk Indonesia. Bagi yang belum kenal, saya selalu memperkenalkan diri di awal. Saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi, S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, pengalaman mengajar lebih dari 25 tahun, penulis lebih dari 20 buku, ini bestseller. Masterpiece saya yang sudah jadi bestseller, sudah habis di Gramedia dan Shopee. Ini isinya tentang bagaimana orang-orang yang sukses belajar bahasa Inggris itu dia belajar bahasa Inggris secara mandiri. Walaupun ada yang kursus, tapi mereka sukses lantaran belajar mandirinya patut kita tiru. Karena didasarkan pada penelitian ya. Jadi itu sebetulnya hasil penelitian saya yang saya tuangkan dalam bentuk buku, bukan dalam artikel jurnal. Karena kalau artikel jurnal ya yang baca hanya sedikit, segelintir orang dan bayar pula. Saya pun harus bayar untuk bisa ditampilkan di jurnal ya bereputasi misalnya. Saya biarlah no problem. Kalau ke penerbit kan kita bahkan penerbitnya yang harus bayar kita. Oke, demikian saya juga buka kursus TOEFL online via Zoom setiap bulannya. Silahkan mendaftar, lihat di nomor WA saya ada di profil channel ini atau bisa kunjungi website saya yantotanjung.com. Di situ ada berbagai kursus yang ditawarkan. Oke, mari kita mulai ya, Dede. Kali ini kita gabungan membahas materi latihan skill 49 sampai 51. Sebelum membahas ini, adik-adik harus menonton dulu ya video 49 sampai 51 semuanya tentang adjektif. Jadi adjektif kemudian adverb. Ini sangat sering ditanyakan dalam tes TOEFL, jadi eh, sangat penting untuk dipahami. Nah, mari kita lihat ada 10 soal, semuanya soal written expression. Jadi mana yang salah? Langkah menjawab soal seperti ini selalu yang saya bilang, pertama, setiap soal itu pasti ada kata bantunya. Yang pertama kita cek selalu subjek dan verb-nya. Tapi karena ini skill 49 sampai 51, setelah kita cek subjek dan verb-nya, artinya tidak ada yang bermasalah, jadi subjek dan verb-nya sama-sama tunggal atau jamak, baru kita melihat kata bantunya. As the only major American river that flow in a west direction, the Ohio was the preferred route for settlers. Nah, mana kata bantunya as the only major yang nggak ada masalah, ini adalah konektor yang diikuti verb, berarti dia juga sebagai subjek. Nah, ini west. West ini adalah adjektif. West direct, west ini noun, padahal fungsinya di sana harusnya sebagai adjektif. Kenapa ada noun di sini? Sementara west itu adalah noun juga yang dibutuhkan adjektif kan ada ini ya. Nah, jadi harusnya Wesley direction karena letaknya yang tidak tepat. Jadi ada fungsinya itu adjektif itu bisa sebelah kiri noun, yang kedua bisa juga letaknya sesudah to be. To be diikuti oleh adjektif atau bisa juga linking verb yang 9 itu diikuti oleh adjektif. Number two, during the annually salmon migration from the sea to fresh water, Alaska's McNeil River becomes a gathering place for brown bears waiting eagerly to catch their fill. Oh ya, saya lupa ngasih tahu tadi itu ada pada halaman 208 ya. Mari kita lihat mana kata bantu dalam kalimat ini. Ini ada lilinya, berarti dia adverb. Tapi annually eh, fungsinya annual ini fungsinya sebagai adverb loh ya. Kalau dia adjektif harusnya yearly. Nah, yang benar itu adalah dia fungsinya sebagai adjektif karena di sini ada noun-nya, maka harusnya di sini adjektif. Kalau adjektif harusnya annual, bukan annually. Annual itu adverb. Misalnya we celebrate our anniversary annually. Nah, itu baru boleh.
Celebrate itu dijelaskan oleh Noli. Tapi ini dia menjelaskan Salmon atau dan migration sebagai noun harusnya adjective. Oke, ini a gathering place, ini noun, ini adjective. Ini adverb menjelaskan waiting. Number three, Edelman stresses the mounting evidence showing that greatly variation on microscopic scale is likely. Ada adjective, ini adalah noun, ini juga adjective, kemudian ini konektor, konektor saja ya. Nah ini noun, kalau ada noun mestinya di sebelahnya adjective. Harusnya great ya, nomor 3. Nah likely itu sebagai adjective di sini dia boleh maknanya mungkin. Silakan lihat sudah ada tabel tentang likely, yearly, dan seterusnya. Nah, greatly ini adalah adverb. Adverb tidak bisa menjelaskan variation. Number four, perhaps the most welcoming and friendly of the park wild places is the live oak forest that surrounds the district alone visitor center in Gulf Breeze. Welcoming ini adalah adjective. Ini and friendly sudah kita bahas itu adalah juga adjektif walaupun dia pakai li, ada li tertentu yang sebagai adjektif. Most welcoming and friendly of the park wild places, gak ada masalah. Live di sini bukan live ya, live fungsinya juga ini noun, di sini menjelaskan adjektif. Nah, alone itu beda dengan lone. Alone itu menjelaskan to be atau linking verb, baru dia boleh alone. Oke. Nah, sedangkan di sini dia menjelaskan noun. Kalau dia menjelaskan harusnya bukan alone tapi lone saja tanpa e. Karena lone saja bisa diikuti oleh dia menjelaskan noun. Tapi alone itu menjelaskan to be dan linking verb. Silakan lihat 49 sampai 51 ada daftarnya ya. Beda alone dengan lone, alike, alive dengan live dan seterusnya. Number five, Halley's Comet viewing through the telescope was quite impressive. Comet Halley, ini viewing, ini beda id dengan verb ing yang baru dibahas skill 50. Nah, ini view, melihat kalau bentuk asal katanya, kalau dia viewing, melihat maknanya, dia aktif. Melihat melalui teleskop, padahal maksudnya dilihat. Karena komet tidak mungkin melihat. Komet Halley dilihat. Kalau dilihat maknanya pasif. Kalau pasif harusnya pakai id bukan pakai ing. Id itu untuk pasif, adjektif yang pasif ya. Sedangkan ing itu untuk adjektif yang aktif. Harusnya dilihat dari sebuah teleskop cukup mengesankan. Number six, the state of deep asleep is characterized by rapid eye movement or REM sleep. Itu nomor 6, benar ya. Nah, mari kita lihat ini adalah subjeknya deep asleep. Deep ini adjektif, asleep juga adjektif. Ini nggak bisa. Harusnya adjektif itu menjelaskan noun, harusnya sleep. Jadi ini yang salah. Ini nggak masalah ya, to be diikuti verb 3, rapid eye nggak ada masalah juga. Seven, among the disputing section of Monteverdi opera are the Sinfonia, the prologue, and the role of a tone. Di antara bagian yang disputing, nah ini maknanya section itu harusnya bentuknya pasif disputed. Bagian yang diperdebatkan, bukan memperdebatkan. Dari opera Monteverdi adalah Sinfonia, prolog, dan peranan dari Ottone. Jadi maknanya pasif, bukan aktif. Harus tahu artinya Pak. Iya, saya selalu berkali-kali bilang untuk membedakan adjektif yang pasif dengan adjektif yang aktif itu harus paham maknanya. Kayak washing machine itu mesin yang bisa mencuci ya, ada maknanya aktif. Most probably
Because of the likable report between anchors, the night newscast on the local ABC affiliate has recently moved well beyond its competitors in the rating battle. Probably, most diikuti, probably tidak ada masalah. Kemudian likable, ini adjektif, ini noun-nya juga nggak ada masalah. Nah, ini night. Night, jadi ada night, kemudian morning, afternoon. Sebetulnya dia bisa sebagai adjektif. Hanya saja dari segi makna, ini newscast ini night ini artinya sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Jadi yang lebih cocok itu adalah nightly. Sama kayak monthly, bulanan, yearly, tahunan misalnya. Nah, jadi kalau newscast itu harusnya nightly. Jadi siaran berita malam. Artinya malamnya dia berulang-ulang dilakukan. Ada nightly, kemudian saya cek dulu ya. Weekly, hourly, daily, dan seterusnya. Number 9, signing at the outset of a business deal, a contract offers the participant a certain degree of legal protection from a costly mistake. Ini maknanya ya, ini maknanya aktif, menandatangani di outside business deal, sebuah kontrak menawarkan. Kontrak tidak mungkin menandatangani, harusnya ditandatangani. Sign at. Karena dia subjeknya yang ini. Sign at outside of a business deal. Tanda tangan di luar bisnis, deal bisnis. Sebuah kontrak menawarkan participant certain degree. Ini benar nggak ada masalah. Ini juga costly. Ini juga ada, sudah kita bahas ya, di halaman 204 dia sebagai adjektif. Ini noun jadi tidak ada masalah. Ini certain juga adjektif, ini noun juga nggak ada masalah. Terakhir, the history presented by Fisher is a headlong tale, told so effectively that its momentum carries the reader right through the life and notes. Ini adjektif, ini noun, ini adverb. Dia menjelaskan told, nggak ada masalah, dijelaskan oleh so. Ini konektor, ini subjeknya, ini verbnya. Nah, live fungsinya sebagai adjektif di sini. Nah, live itu maknanya langsung. Sedangkan maksud kalimat ini sebetulnya catatan akhir yang lively yang lebih tepat. Ya, lively itu artinya yang hidup. Catatan langsung yang hidup. Dari segi makna ya, live itu ada pada halaman skill 50 dan 49. Jadi ini dari segi makna tidak pas. Oke, demikian. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan silahkan berlangganan hanya 20.000 rupiah per bulannya. Bisa mengakses lebih dari 600 dan mungkin akan bertambah terus ya video serta bisa akses download buku PDF, kemudian PowerPoint, serta audio ya. Thank you for attention. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.